Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aina dengan NIM 22106111200031. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil jurnal yang saya cari, yaitu evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman durian menggunakan metode matching. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan bagi tanaman durian di Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar menggunakan metode matching atau pencocokan antara karakteristik lahan dan syarat tumbuh durian menurut kriteria BBSDLP tahun 2011. Pada tabel 1, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 8 jenis data dengan 7 data primer dan 1 data sekunder. Dalam data primer ada 7, yaitu kedalaman tanah, kemiringan lereng, bahaya erosi, bahaya banjir, batuan permukaan dan singkapan batuan, dan ada pH, dan ada kandungan organik dan tekstur tanah tersebut. Kemudian untuk data sekunder sendiri itu ada temperatur dan curah hujan yang diambil langsung dari data BMKG. Di sini di tabel 2 ada satuan lahan di Kecamatan Aranio. Jadi kita mengambil 12 unit lahan di Kecamatan Aranio. Bisa dilihat itu ada 12 unit lahan dengan berbeda-beda karakteristiknya. Oke, sekarang kita masuk di bagian penjelasan untuk data yang diambil. Ini ada data sekunder. Di sini ada 1 temperatur dan curah hujan. Di temperatur itu tanaman durian cocok untuk di rata-rata 25 sampai 28 derajat dan tidak cocok untuk di lebih besar dari di atas 35 derajat dan lebih kecil di bawah 20 derajat. Nah, di sini di Kecamatan Aranio ini sendiri mempunyai temperatur 26,99 derajat Celcius per tahun. Berarti ini sangat sesuai untuk pertumbuhan tanaman durian. Begitu juga untuk curah hujan. Untuk curah hujan sendiri, tanaman durian tuh dapat tumbuh di antara 2000 sampai 3000 mm per tahunnya. Di sini di Kecamatan Aranio sendiri ada 2378 mm per tahunnya. Berarti ini sangat cukup sesuai untuk pertumbuhan durian. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur yang cocok untuk durian tumbuh itu adalah tekstur halus, agak halus dan sedang, dan tidak cocok untuk di tempat tekstur yang kasar. Di sini di Kecamatan Aranio ini ada 3 jenis, yaitu lempung liat berpasir, lempung berliat dan liat. Itu termasuk golongan halus dan agak halus. Berarti ini sangat sesuai untuk pertumbuhan tanaman durian. Untuk kedalaman efektif sendiri itu tanaman durian tumbuh di bawah 100 cm dan tidak cocok untuk tumbuh di atas 50 cm. Di sini di Kecamatan Aranio ada 3 kesesuaian lahan, yaitu ada di kedalaman di bawah 100 cm ada di 4 satuan lahan, dan ada di kedalaman 75 sampai 100 ada 5 satuan lahan, dan kelas kesesuaian yang tidak cocok itu yang kedalamannya di bawah 50 cm itu ada 1 lahan. Lanjut KTK untuk durian sendiri di atas 16 mg per 100 gram, di mana di Kecamatan Aranio ini didapat angka 16 mg per 100 gram. Berarti ini sangat cocok untuk tanaman durian. Terus lanjut ke pH. pH yang cocok untuk tanaman durian itu 5,5 sampai 7,8. Jika kurang cocoknya itu di pH tanahnya yang di atas 8 dan di bawah 5 pH. Terus di Kecamatan Aranio ini sendiri ada 3 kelas kesesuaiannya, yaitu ada yang pH-nya 5,5 sampai 7,8, itu ada 4 satuan lahan. Kemudian ada di pH yang di bawah 7,8 sampai 8 dan 5,0 sampai 5,5 berjumlah 4 kelas kesesuaian. Dan kesesuaian yang ketiga yaitu ada di pH di atas 8 dan di bawah 5 berjumlah 2 satuan lahan.
Di sini ada yang ketujuh yaitu C organik, di mana di Kecamatan Aranio sendiri itu ada dua jenis, yaitu ada yang sesuai dengan klasifikasi di atas 1/2, itu ada 8 unit lahan, dan ada kelas kesesuaian S2 dengan klasifikasi 0,8 sampai 1,2% dengan jumlah 2 lahan. Untuk kandungan N totalnya sendiri di Kecamatan Aranio ada 3 klasifikasi, yaitu sangat rendah dengan 1 satuan lahan, rendah dengan 4 satuan lahan, untuk sedangnya berjumlah 5 satuan lahan. 9 kandungan fosfat. Di Kecamatan Aranio itu kemudian terbagi lagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu ada yang sangat rendah, itu ada di 4 satuan lahan, kesesuaian sedang ada 2 satuan lahan, dan kesesuaian yang sangat tinggi itu ada di 4 satuan lahan. Kemudian di kalium sendiri itu terbagi lagi menjadi 3 klasifikasi, ada yang sangat rendah, rendah, dan sedang. Kemudian di tingkat bahaya erosi ada 2 klasifikasi, yaitu rendah dan sangat rendah. Yang mana rendah sendiri itu ada 6 unit lahan dan sangat rendah ada 4 unit lahan. Kemudian lanjut di kemiringan lereng, itu ada 3 kelas kesesuaian lagi. Ada yang S1 yaitu ada 4 satuan lahan, S2-nya ada 4 satuan lahan, dan S3-nya ada 2 satuan lahan. Untuk bahaya banjir di Kecamatan Aranio itu sangat minim karena tempatnya itu merupakan dataran-dataran tinggi yang masih banyak terdapat hutan lindung, sehingga sangat sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman durian. Kemudian batuan permukaan ada 2 kelas kesesuaian, yaitu dengan S1-nya di bawah 5% dengan jumlah 9 unit lahan, dan S2-nya ada 5-15% dengan 1 unit lahan. Begitupun yang terakhir, singkapan batuan itu ada 2 kelas kesesuaiannya juga, ada kesesuaian S1 dengan klasifikasi di bawah 5% dengan jumlah 9 unit lahan, dan kesesuaian S2 dengan klasifikasi 5-15% dengan 1 unit lahan. Di sini ada tabel 3, ini merupakan hasil dari penelitiannya, yaitu ada kelas kesesuaian lahan tanaman durian di Kecamatan Aranio. Di sini ada 12 unit lahan seperti di tabel 2 tadi dengan kode satuan lahannya, dan ada kelas dan ada faktor pembatas. Contohnya di nomor 1 di unit lahan 1 itu ada kode unit lahan 1 dan kelasnya ada S3 dengan faktor pembatasannya kelerengan. Begitupun dengan contoh nomor 2 itu ada kode unit lahan nomor 2 dengan kelas S2 dengan faktor pembatasnya lereng, bahaya erosi, N total, dan pH-nya. Begitupun dengan 12 unit lahan lainnya. Di sini ada tertera keterangan-keterangan masing-masing seperti kelas dan faktor pembatasnya, bisa kita lihat di tabel 3 tersebut. Masuk di kesimpulan, di sini ada kelas kesesuaian lahan di Kecamatan Aranio terbagi menjadi 3 kelas kesesuaian, yaitu ada S2 yang cukup sesuai yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya tanaman durian karena faktor pembatas masih bisa diperbaiki oleh petani, dan ada S3 yaitu sesuai marginal, mempunyai faktor pembatas yang berat dan mempunyai pengaruh terhadap produktivitas dan keuntungan yang memerlukan biaya perbaikan yang cukup besar. Dan di sini ada N1 tidak sesuai saat ini dengan pembatas lahan yang sangat berat tetapi sifatnya tidak permanen sehingga masih memungkinkan untuk diperbaiki dengan teknologi, tetapi biaya perbaikannya lahan yang sangat besar. Kita lihat lagi untuk di tabel 3, di situ ada N1-nya 2 di unit lahan 5 dan 12 dengan faktor pembatasnya ada di kedalaman tanah dan bahaya banjir. Itu sangat tidak direkomendasikan untuk menanam tanaman durian. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang jurnal yang saya cari tentang kesesuaian lahan tanaman durian di Kecamatan Aranio. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.